Menyandang nama itu berat. Nama itu berat ya. Gimana Romo, ini Ya. urusan tato mentato. Ya. Karena seringkali kami pihak pria yang bertato seringkali ya suka dipandang sebelah mata dulu nih gara-gara punya tato. Image lah. Image-nya. Padahal para wanita pun juga bertato, minimal tato alis. Karena tato itu juga. menanam tinta Iya, di alis. Ya. Sama. Walaupun bulunya juga kadang suka tumbuh lagi. Dan itulah tandanya kabar buruk untuk para suami adalah pih harus retouch. Ritasnya diulang deh. Diulang. Dikurut, diulang deui gitu. Dan biayanya mirip-mirip kayak tato biasa. Ya, biasa, Mirip-mirip. gitu. Nah, Romo, tato secara general, pandangan Romo secara pribadi Ya, atau pribadi secara ya. Pribadi dulu, seperti apa? Ya. Satu, saya sieun. Sieun jarum. Bukan. Takut sejak kecil ngelihat orang bertato. Takut. Tahun Kan 69 tadi kan? Betul kan, saya lahir 69 ya. Ingat ada zaman di mana pada saat zaman pemerintahan tertentu itu orang-orang ditato di karungan loh. Betul. Di karungan. Petrus dulu istilahnya. Ya, betul. Sehingga beberapa disetrika supaya hilang. Hilang. Pokoknya sorry, tanpa bermaksud merendahkan. Iya. Ini kan perasaan. Iya. Iya. Jadi seolah-olah pada saat saya kecil itu menjadi sebuah image bahwa orang bertato itu jahat. Image, kita bicara image Ya, ya. benar. Oke. Image-nya bahwa orang bertato itu jahat. Pasti kriminal. Berarti dia dari penjara. Gitu. Kan kalian tidak. Kalian entah mungkin di Jangan Romo, jangan. sebentar. Amin. Mungkin di penjara oleh pasangan masing-masing. Saya mah cuma 2, Romo tatonya dia 5. Berarti lebih menderita ya. Bridging di awal nggak berlaku, railing terus. Jadi saya ketakutan itu. Ya. Tapi setelah lama-lama saya banyak mengagumi gitu ya. Banyak mengagumi orang-orang bertato. Wow, keren-keren gitu, bagus-bagus gitu ya. Apalagi motif, warna gitu ya. Saya suka melihatnya. Tapi satu sisi kalau ada orang yang katakanlah konsultasi dengan saya bertato gitu ya. Lalu konsultasinya tentang bahwa aduh ini saya jengkel, kecewa, nangis, tidak punya semangat hidup. Ya ampun Tuhan. Tatoan tetapi mudah putus asa. Muka Rambo, hati Rinto. Nah, itu dia. Iya. Jadi, tidak menunjukkan kan artinya orang yang bertato tuh bagi saya ya, berarti I have no pain. Oh, oke. Walaupun jejeritan. Batur mah teu nyaho. Walaupun dia cerita. Itu mah di belakang layar. Ya toh. Jadi orang yang tahan gitu dengan penderitaan gitu. Bahkan jarum berat teu nanaon. Tapi juga kaget pas divaksin nyeri cuy. Kan kejadian di sini nih. Ya, tatoan, piercing. Takut jarum. Saya ajak ngobrol. Nakesnya pinter, disuntik langsung. Udah, silakan ke ruang observasi. Lah, emang udah disuntiknya? Iya, tapi ya. Harus di distract berarti. Cuman sugesti. Ya, itu ya. Jadi itu perkembangan pandangan saya gitu. Lalu sekarang kan ada orang apakah dosa? Pertanyaannya secara moral bagaimana? Boleh atau tidak gitu. Orang banyak mengambil dari kitab Imamat toh. Jadi kitab Imamat yang dijadikan jagonya untuk mengatakan bahwa tato itu tidak diperbolehkan sejak perjanjian lama. Dikatakan, janganlah kamu Imamat 19 ayat 28. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Ini nggak akan dipotong ini. Ini ayat soalnya. Enggak akan dipotong. Belum ada penjelasan nih. Ya. Jadi mari kita lihat konteksnya. Konteksnya. Jadi kitab Imamat adalah punya konteks kejadian, keluaran, Imamat, bilangan. Jadi di situ isinya tentang aturan-aturan. Di mana orang Israel masuk ke tanah terjanji, di mana di situ ada budaya-budaya yang membuat orang Israel tertarik dengan budaya-budaya lain. Dan salah satu budaya-budaya yang hidup di luar Israel adalah menjarah itu, yaitu bertato itu gitu. Dan ini aturannya jangan sampai kau melakukan hal yang sama.
Pada saat itu. Pada saat itu. Oke. Gitu ya, pada saat itu. Jadi kebetulan tato adalah model dari budaya yang ada di sekitar Israel. Jadi Israel harus punya budaya sendiri. Karena mereka punya Allah sendiri. Gitu. Jadi kalau ini dijadikan sebagai sebuah latar belakang yang mengatakan bahwa ini dilarang oleh Tuhan, bagi saya pribadi tidak kuat. Terlalu terburu-buru. Ya, terlalu terburu-buru gitu ya. Atau sepihak gitu kan ya. Untuk mengatakannya gitu ya. Melegitimasi bahwa ini sesuatu yang dosa. Saya pribadi jujur saja sebagai seorang, walaupun saya seorang imam, saya tidak terlalu punya kesenangan untuk mengatakan kamu jahat, kamu dosa. Siapakah aku ini sampai menjadi hakim? Tidak ada yang diangkat hakim. Kita adalah orang-orang yang harus berbelas kasih. Lalu ada lagi kutipannya dari Bapak Paulus kepada jemaat di Korintus, itu jelas mengatakan bahwa tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi kalau kita bait Tuhan, ini menarik bagi saya. Kalau tubuh manusia itu bait Allah dan karunia Tuhan, maka tubuh ini harus kita rawat, harus kita cintai. Itu prinsip dasarnya. Manusia tidak pernah boleh merusak tubuhnya. Karena apa? Ini pemberian Allah. Gitu ya. Merusak tubuh lewat kesenangan, dosa. Misalnya orang nyuntik, orang ngobat, itu dosa. Karena dia merusak. Rokok. Rasanya ini tema lain saja dulu ya. Karena kalau ini dibahas, kalau ini 2 kali dosa. Nanti satu-satu. Di porotolanana hiji-hiji ya. Kita khusus tato. Bukan tato untuk perokok belum. Atau perokok untuk tato belum. Atau mungkin tato untuk peminum belum. Ini hanya tato. Tato. Jadi kalau kita lihat ini bahwa visi misi pertama yang jelas adalah tubuh, penghargaan pada tubuh. Ya. Nah, kalau orang motifnya ditato sebagai sebuah katakanlah bahwa ini mama papa saya itu jengkel banget dengan tato. Saya akan ekspresikan kemarahan saya, kejengkelan saya dengan buat tato. Supaya mereka kesal gitu. Benar. Jadi motifnya engkau melakukan sesuatu untuk menyerang orang lain, yaitu orang tuamu. So, itu yang membuat tidak benar. Tidak benar gitu ya. Jadi kalau ekspresinya sesuatu untuk demi merusak diri saya sendiri, kan ada orang-orang yang seperti itu ya. Untuk menunjukkan kebencian, saya akan merusak diri saya sendiri. Di situ sudah melanggar apa yang ditentukan oleh Allah. Bahwa engkau adalah bait Allah, kau harus menjaga tubuhmu demi sebuah kebaikan. Jadi pentingnya dalam Nasrani ini, pertama, bahaya kalau kita plek-plekan mengambil satu ayat terus diterapkan ke satu kejadian. Contohnya tato itu tadi, ambil dari imamat, terus kita preaching ke orang. Menurut imamat nggak boleh ditato. Hati-hati, kita harus melihat konteksnya saat itu seperti apa. Dan juga motif jadi sangat penting ya. Kalau saya motifnya batik nih. Batik sama Batak yang bawahnya. Batik, Batak, calon botak. Ini calon botak. Tahu nggak kenapa gue pakai topi? Sudah botak. Kalau juga, tapi ingat nggak huisan. Orang geus di hideungan. Cuma luntur. Dan murah. Banyak pemotoran, si Romo kehujanan, sama main kenangin. Nah, kalau ngomong tren yang sekarang nih Romo, kalau zaman dulu kan Israel masuk ke tanah terjanji juga memang lihat budaya lain. Ya benar. Ya, sekarang di Indonesia juga kan banyak maraknya tato dan lain sebagainya. Itu kita lihat budaya juga. Pemain bola satu tangan. David Beckham satu badan. Sebadan badan ya. Menurut Romo untuk zaman sekarang pandangannya gimana, Bu? Nah, lihat kembali ke motivasi. Gue pikir lihat kebunku. Itu lagu tuh penuh dengan bunga. Itu nanti lagu penutup aja. Supaya makin era saya. Udah dibuka cherry bed.
Endingnya lihat ke buku, temanya tato.